Contoh dari sebuah sistem adalah universitas. Universitas merupakan sebuah sistem di mana sistem ini didukung oleh subsistem yaitu fakultas. Selanjutnya, fakultas sebagai sebuah sistem didukung oleh jurusan sebagai subsistemnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat bersama saya, Diona Ayunani, untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan materi landasan konseptual SIA. Terdapat 4 tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Yang pertama, memahami konsep sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kedua, memahami pentingnya belajar sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, memahami peran sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. Yang terakhir adalah memahami siklus bisnis. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu memahami konsep SIA. SIA terdiri dari 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan akuntansi. Sistem adalah 2 atau lebih komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebuah sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil untuk mendukung sistem yang lebih besar. Contoh dari sebuah sistem adalah universitas. Universitas merupakan sebuah sistem di mana sistem ini didukung oleh subsistem yaitu fakultas. Selanjutnya, fakultas sebagai sebuah sistem didukung oleh jurusan sebagai subsistemnya. Contoh lainnya, misal, sebuah negara sebagai suatu sistem didukung oleh subsistemnya yaitu provinsi. Provinsi sebagai sistem didukung oleh subsistemnya yaitu kabupaten atau kota. Keselarasan tujuan dalam sistem dapat terjadi ketika subsistem saling berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara, konflik tujuan juga dapat terjadi ketika salah satu tujuan subsistem tidak selaras dengan tujuan subsistem lainnya. Semakin besar sebuah organisasi dengan sistem yang kompleks, maka semakin sulit pula untuk mencapai keselarasan tujuan. Selanjutnya, ada informasi. Informasi adalah data yang telah diolah dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Setiap manusia pasti memiliki daya serap informasi. Namun, daya serap informasi ini juga memiliki batasan. Jika batasan tersebut terlewati, akan mengakibatkan turunnya kualitas pengambilan keputusan. Hal ini disebut dengan information overload atau kelebihan informasi. Kita bisa mengalami kelebihan informasi ketika kita menerima banyak sekali pemberitaan, sehingga kita tidak bisa memilih mana informasi yang berdasarkan fakta, mana informasi yang berisi hoax. Hal ini tentu saja menyebabkan kebingungan untuk memilih pemberitaan mana yang benar. Jika informasi yang diterima bisa memperbaiki pengambilan keputusan, maka ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Antara lain, mengurangi ketidakpastian, kemudian kita bisa meningkatkan keputusan, meningkatkan kemampuan untuk perencanaan aktivitas. Terdapat 7 karakteristik informasi yang berguna. Yang pertama yaitu relevan. Relevan adalah mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, serta menegaskan atau memperbaiki ekspektasi sebelumnya. Kemudian karakteristik informasi yang kedua adalah reliable. Reliable adalah bebas dari kesalahan atau bias. Kemudian menyajikan kejadian secara akurat. Karakteristik yang ketiga yaitu lengkap. Lengkap di sini berarti tidak menghilangkan aspek dari suatu kejadian atau aktivitas yang diukur.
Karakteristik yang keempat adalah tepat waktu, yaitu diberikan pada waktu yang tepat. Kemudian yang kelima dapat dipahami, yaitu disajikan dalam format yang dapat dimengerti dan dapat diterima secara jelas. Kemudian yang keenam dapat diverifikasi, yaitu ketika terdapat dua orang yang independen dan berpengetahuan yang sama, dan masing-masing menghasilkan informasi yang sama dalam bidangnya. Kemudian yang terakhir dapat diakses, yaitu tersedia untuk pengguna ketika mereka membutuhkan dan dalam format yang dapat digunakan. Terdapat dua pengguna informasi, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Ketika informasi yang dimaksud adalah informasi akuntansi, maka pengguna internalnya adalah manajer dan pengguna eksternalnya adalah investor atau kreditur. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sistem dan informasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai SIA lebih lanjut. Akuntansi menurut American Accounting Association adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, akuntansi adalah sebuah sistem informasi karena SIA adalah proses mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data akuntansi untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. SIA memenuhi 3 fungsi bisnis penting. Yang pertama, SIA dapat mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personil organisasi. Kemudian fungsi bisnis yang kedua, yaitu SIA dapat mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personil organisasi. Kemudian fungsi bisnis yang terakhir, SIA dapat memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Nah, mengapa kita harus belajar SIA? Yang pertama, alasannya SIA merupakan fundamental bagi ilmu akuntansi. Maksudnya adalah cabang ilmu akuntansi lainnya berfokus pada bagaimana informasi disediakan dan digunakan. Sementara SIA lebih menekankan pada bagaimana data dikumpulkan dan data diubah. Bagaimana ketersediaan, keandalan, dan keakuratan data. Kemudian alasan yang kedua, skill yang dimiliki dalam SIA sangat penting untuk keberhasilan karir. Nah, karir yang bisa kita pilih antara lain menjadi auditor, kemudian akuntan pajak, dan menjadi konsultan manajemen. SIA melengkapi mata kuliah sistem lainnya, di mana mata kuliah sistem lainnya fokus pada desain dan implementasi sistem informasi, database, dan telekomunikasi. Sementara SIA berfokus pada akuntabilitas dan pengendalian. Alasan yang selanjutnya yaitu SIA dipengaruhi oleh teknologi informasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Baiklah. Tadi kita sudah membahas 2 tujuan pembelajaran kita pada materi ini, yaitu mengenai pemahaman konsep sistem informasi akuntansi dan mengapa kita harus belajar sistem informasi akuntansi. Tujuan pembelajaran selanjutnya adalah memahami sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. Untuk memberikan nilai yang berbeda kepada pelanggan, sebagian besar perusahaan melakukan sejumlah aktivitas yang berbeda. Aktivitas tersebut membentuk rantai nilai. Ada 5 peran sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. Yang pertama adalah inbound logistik, di mana peran ini menerima, menyimpan, dan mendistribusikan bahan baku yang digunakan organisasi untuk membuat jasa atau produk yang nantinya bisa dijual. Contohnya, seperti produsen mobil, yang menerima, menangani, dan menyimpan baja, kaca, dan karet sebagai bahan baku untuk membuat sebuah mobil. Kemudian yang kedua yaitu operation, yaitu aktivitas yang mengubah input menjadi produk jadi atau jasa.
Contohnya, aktivitas perakitan yang mengkonversi bahan baku menjadi sebuah produk mobil. Yang ketiga yaitu outbound logistik, yaitu aktivitas yang mendistribusikan produk jadi atau jasa kepada pelanggan. Contohnya, mobil yang sudah diproduksi dikirim ke dealer mobil untuk dijual. Yang keempat yaitu marketing dan selling, yaitu aktivitas yang membantu pelanggan dalam membeli barang atau jasa. Contohnya iklan untuk aktivitas pemasaran dan penjualan. Dan yang kelima yaitu service. Service di sini adalah aktivitas yang menyediakan dukungan purna jual kepada pelanggan. Contohnya adalah pelayanan perbaikan dan pemeliharaan. Baiklah, itu tadi 3 tujuan pembelajaran kita. Kita sudah membahas mengenai pemahaman konsep sistem informasi akuntansi. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai pentingnya belajar sistem informasi akuntansi, serta memahami mengenai peran sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yaitu pemahaman tentang siklus bisnis. Organisasi membutuhkan 2 informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang pertama adalah informasi mengenai keuangan dan informasi mengenai non-keuangan. Informasi mengenai keuangan berkaitan dengan informasi mengenai laporan keuangan. Sementara informasi yang berkaitan dengan hal-hal non-keuangan adalah misalnya informasi mengenai pelanggan. Dalam proses bisnis, SIA memiliki 2 interaksi, yaitu interaksi internal dan interaksi eksternal. Interaksi internal merupakan interaksi yang melibatkan orang-orang yang ada di dalam perusahaan, seperti karyawan ke karyawan, karyawan ke manajer, ataupun sebaliknya. Sementara itu, interaksi eksternal melibatkan interaksi antara perusahaan dengan pihak-pihak di luar perusahaan. Contohnya adalah investor dan kreditur untuk melakukan pinjaman modal. Siklus bisnis merupakan aktivitas yang dilakukan oleh bisnis untuk memperoleh, menghasilkan, dan menjual barang atau jasa. Siklus bisnis ini membentuk sebuah transaksi. Transaksi merupakan kesepakatan antara 2 entitas untuk bertukar barang dan jasa. Contohnya menjual barang kepada konsumen atau membeli persediaan barang kepada vendor. Terdapat 5 siklus bisnis. Yang pertama yaitu siklus pendapatan. Kemudian yang kedua yaitu siklus pengeluaran. Yang ketiga adalah siklus produksi. Yang keempat adalah siklus SDM atau siklus penggajian. Yang terakhir adalah siklus pendanaan. Siklus pendapatan melibatkan interaksi kepada pelanggan. Aktivitas dalam siklus ini adalah perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa kepada pelanggan, kemudian setelahnya perusahaan akan mendapatkan uang dari pelanggan. Siklus pengeluaran melibatkan interaksi antara perusahaan dengan vendor. Jadi dalam siklus ini aktivitasnya adalah perusahaan membayar untuk pembelian persediaan kepada vendor, kemudian perusahaan akan memperoleh barang persediaan tersebut. Siklus yang ketiga yaitu siklus produksi merupakan aktivitas pengolahan bahan baku dan tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah barang yang bisa dijual. Yang keempat yaitu siklus SDM atau siklus penggajian merupakan siklus yang melibatkan interaksi antara perusahaan dengan karyawan. Jadi aktivitas dalam siklus SDM atau siklus penggajian ini contohnya adalah perekrutan, pelatihan, pembayaran gaji, kemudian evaluasi, dan ada pula promosi karyawan. Siklus yang terakhir yaitu siklus pendanaan. Siklus pendanaan ini melibatkan interaksi antara perusahaan dengan investor ataupun kreditur. Siklus ini dilakukan untuk aktivitas memperoleh modal, kemudian perusahaan wajib mengembalikan modal yang dipinjam tersebut. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.